Insya Allah itu kurang lebih 3 minggu. Iya, jadi memang karena ada urusan satu dan lain hal juga, jadi makanya kita sekalian bawa anak-anak aja gitu. Karena ya itu tadi aku tadinya jadi nyamber mau bawa yang paling kecil Khadijah aja karena masih ASI kan dan direct breastfeeding. Nggak ada stok ASI juga, jadi mau nggak mau dibawa. Terus tiba-tiba kemarin qadarullah ini anak harusnya ditinggal karena baru sembuh sakit juga, akhirnya kita kepikiran takutnya gitu. Terus ditambah lagi udah adanya 2 ikut, kakak-kakaknya udah cemberut aja ngambek mau ikutan juga. Jadi kita ya udah bismillah, kebetulan sekolahnya juga izinin. Mereka juga kerjain tugas lebih awal, jadi ya udah kita bismillah berangkat dan sengaja memang gak bawa mbak, suster karena kita menurut mau aku fight berjuang. Karena sebetulnya di sana kita 8 tempat ngajar di London, 6 tempat di Paris dan sambil ada urusan juga dan alhamdulillah kita bawa full apa nih? pasukan bodrek gitu. Jadi kalau buat aku mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan selamat, sehat, dan yang paling penting memang buat aku tuh momen kita bonding sama anak-anak. Kalau di Jakarta kita selalu dibantuin, alhamdulillah dibantuin sama suster, sama mbak. Kayaknya kayak ya jujur sih sebenarnya buat memperingan aja gitu, tapi buat aku juga kayak pengen juga sih handle anak-anak semua sendiri. Jangan nunggu pas lebaran doang gitu kan. Kalau lebaran kita handle sendiri juga gitu. Nah, ini makanya kayak mau coba handle sendiri dan anak-anak juga belajar mandiri, belajar kooperatif dan juga kayak ya itu momentum bonding kan. Kayak Habib yang biasanya di rumah cuma nemu enaknya doang gitu, cuman hahaha gitu. Sekarang biar ngurus anak semuanya gitu. Oke, berarti ada berapa negara total tuh? Cuma 2, aku nggak berani banyak. Iya, karena kalau kita acaranya di 2 pindah-pindah negara ya fokus di 2 negara aja. Karena kalau pindah-pindah tenaganya juga nggak cukup. Kopernya banyak, anak-anak banyak. Mudah-mudahan minta doanya kepada seluruh pemirsa di rumah sehat, pergi sehat, pulang sehat, pergi selamat, pulang selamat, dan ada manfaat berkah bagi orang banyak juga di sana dan semuanya. Kalau kalian sendiri untuk kayak pergi keluar negeri selalu bawa babysitter kah apa di first time? Biasanya kita selalu bawa mbak, Kalau ke suster. Eropa, Amerika nggak pernah bawa. Iya. Tapi kalau masih ke Asia, kayak Iya, kemarin kita bawa. cuman ke Hong Kong, Jepang kita bawa gitu. Ya kalau di Eropa, Amerika kita nggak pernah bawa, tapi kalau Asia, umroh semuanya, Jepang, Hong Kong semua kita bawa. Tapi kalau Amerika, Eropa, Ya. Selain susah visanya juga, ya buat kita juga kayak ya kenapa enggak ya gitu, belajarlah bisa semua. sebetulnya emang gak niat, Gak niat buat bawa iya, mbak, iya. karena kalau di sana tuh istri saya turun 5 kilo, saya turun 5 kilo juga. Niat nurunin badan Nurunin berat badan. gitu. Oke, tapi destinasinya di sana udah tahu akan kemana aja? Kita ada acara, jadi Itinerary-nya udah jelas. udah jelas, mau tapi kemana- juga ada kemananya. sambilan-sambilannya nanti dadakannya. Paling karena kalau bicara di sana kan di Jinanya biasanya hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kita hari ya lainnya bisa kalau ada jalan-jalan. break time ya bisa jalan gitu. Yang paling penting kayak ya tetap aja tadi anak-anak juga jalan-jalannya juga abang nggak mau ke situ ya soalnya di situ masih dukung ini gitu. Masih dukung udah- Israel, jadi nggak boleh datang Jadi karena anak-anak- Zionis mesti Iya, anak-anak tuh udah alhamdulillah udah kayak gitu kayak nggak betul-betul mau. dibenit. Nggak Insya Allah mau. kita berusaha untuk menghindar, tapi kan kita kita nggak tahu kita di sana hotelnya di mana juga masih belum tahu ya. Ada juga ya. Tapi Bismillah mudah-mudahan Ini yang apa terbaik. sih konsepnya kita pergi? sih apa gimana sih? Mendadak apa Backpacker. Jujur aku tuh Habib itu tuh selalu ngasih aku surprise. Yang 3 hari lagi kita umroh ya. Kadang-kadang yang besok kita umroh gitu. Umroh bisa hari ini packing, besok berangkat. Iya, jadi Atau hari ini packing, malamnya berangkat. jadi iya kayak tadi aja aku baru packing jam 4 sore gitu. Sedangkan yang di packingin 6 orang, anak-anak kecil. Ya jadi ya udahlah aku yang kayak ya udahlah mau gimana juga ikut aja. Ikut aja lah. Ikut suami lah yang penting. Iya, bismillah. Berkah lah. Iya, amin. Oke, dalam menurut artinya dengan membawa baby yang apalagi mungkin kalau saya kemarin habis sakit juga sembuh gitu, artinya rasa cemasnya itu cukup ini juga lah. Kalau aku tuh udah otaknya udah dipikirin sama Habib gini, kita ikhtiar sebaik mungkin, kita berikan yang terbaik, makan, minum, baju yang cukup buat dingin segala macam, dan tambahin prasangka baik sama Allah gitu, karena Allah berprasangka sesuai prasangka hambanya. Jadi aku nggak mau khawatir sih, kayak kemarin juga kali saya sakit, oh ya udah qadarullah emang atas izinnya Allah sakit, ya udah kita berobat, kita ikhtiar, kita berdoa gitu. Jadi udah yang di titik yang
nggak kayak dulu. Kalau dulu anak sakit nangis, ngeratapin, drama, terus jadinya marah ke suami, jadinya kesel apa juga gitu. Kamu nggak pernah marah sama aku ya? Jadi gitu. Jadi pas sekarang aku kayak udah ilmunya ditambahin terus sama Habib, jadi kayak lebih tenang aja. Pas anak sakit kita introspeksi diri, kita kurang apa ya, kita kenapa ya. Kita kurang healing berdua ya? Iya bisa jadi. Jadi gitu. Setelah ini kita Februari healing berdua aja. Abah mau ngajakin ibu berangkat tapi Kalisa nggak diajak katanya. Oh, Gak apa-apa, Masya Allah. Yang penting udah jalan-jalan ya. Yang penting kita ikut ke Eropa dulu ya. Bapaknya lemes banget ya. Habib tuh selalu minta pergi berdua sebenarnya, selalu pengen minta. Ayo kapan berdua? Sekarang kan giliran rame-rame nih semua. Nanti besok giliran apa berdua, oke? Oke, atas dulu dong. Wah. Kata Kalisa iya aja dulu, ntar pada hari H mah kundung lagi. Tapi dia Masya Allah pintar. Kakak-kakaknya abah tuh mungkin abang-abangnya sendiri mulai artinya bisa bantuin adik-adiknya gitu. Oh tanya sendiri anak-anak sini, anak-anak soleh. Sini. Kita tanya sama anak-anak soleh ini. Sebenarnya percaya nggak? Tebak mana yang bakalan bisa bantu? Tebak. Nah yang ini. Ini. Bisa bantu. Jadi kalau aku bilang bawa Ini nggak fokus ini. kalau kakaknya tuh nggak bisa dititipin barang, nggak bisa. Dikasih order nggak bisa. Terus Banyak dia lupanya, justru kayak nggak boleh. dia nih yang justru kalau di rumah tuh yang ngelipetin baju kakaknya, yang bawain baju kakaknya, baju kotornya, yang ngerapiin lemari. Dia lebih bersih. Ini anak aku banget karena dia lebih resih. Ini anak aku lebih wah, itu anaknya juga. Bapak emaknya kemana tuh kalau disitu kagak. Set. Sembarangan aja gitu ya. Mana kayak Bang Gugun bilang gitu. Cuman sekarang dia udah janji, Bunda aku bakalan kooperatif. Aku janji Tanya bakalan dulu deh, bakalan kooperatif nggak? Udah janji dia. Jadi Gimana? makanya Kooperatif? tapi Kooperatif dia nggak? udah makanya pas Kooperatif, sekarang oke. kita sebelum berangkat tuh dia udah janji sendiri gitu kayak Bunda aku bakalan kooperatif ya kata Kak Sajid gitu. Terus aku juga ngomong Sadar juga sama gitu. Jadi kayak ya udahlah Bismillah lah gitu. Jadi kayak Sholat tempat waktu. nah itu sih yang paling Terus kita apa paling lagi? penting. Hah? Ikut Sholat apa tepat lagi? waktu, bersih, ya bersih kan kalau ibunya harus bersih rapi. Fatir makannya cepet, dia makannya lambat. Ini ya kalau dia kurangnya makannya tuh kayak keong kayak siput ya, sebiji makan nasinya gitu. Tapi setiap anak kan memang punya lebih dan kurang masing-masing. Kayak kakaknya kalau makan cepet lahap, kalau kakaknya Kalisa nih Masya Allah di luar negeri nih. iya kalau jadi Susunya yang susah. justru kalau kakaknya bisa jagain Kalisa yang ini karena ini idolanya kakaknya banget. Betul. Jadi yang paling ganteng sedunia tuh ini di mata dia. Udah, jadi dia udah ngefansnya ke situ. Kalau Satir pasti bisa bantuin ibu bundanya. Dia tuh yang telaten kayak tas bundanya, apanya tuh dia kayak helpful banget kalau untuk bantuin adik-adiknya gitu. Jadi kayak justru buat aku tuh setiap anak tuh udah punya porsinya masing-masing. Dan ini momennya kita untuk bonding, momennya kita untuk kayak saling mengkoreksi kurang lebih kita apa antara ibu dan anak. Kayak kalau pergi kayak gini kan mereka yang biasanya mungkin cerita sama orang-orang di rumah akhirnya mau nggak mau cerita sama kita berdua. Mereka yang tadinya mungkin ngobrolnya sama orang-orang di rumah mau nggak mau akhirnya ngobrol sama kita berdua gitu. Jadi buat kita kayak yang bonding time kayak gini memang harus diperluin. Nah kalau mau ngebantu sebenarnya harusnya pas ada IP ya lumayan ngebantu. Iya, IP lumayan ngebantu. Cuman IP kan udah di sana gitu. Jadi Bismillah aja minta doanya sama pemirsa di rumah. Mudah-mudahan kita berangkat dalam keadaan sehat, bahagia, pulangnya juga dalam keadaan sehat dan lebih bahagia lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting kalau trip itu aku selalu pesenin sama anak-anak jaga sholat yang paling penting. Itu nomor 1, jaga diri kita dari makanan yang haram karena di luar negeri itu yang sebenarnya nggak di luar negeri doang, di dalam negeri sekarang sudah banyak restoran yang nggak halal. Ingat ya, tidak semua restoran di Indonesia itu halal. Jadi wajib kalau kita masuk ke restoran sebagai seorang muslim tanya halal atau haram. Karena sometimes itu sudah banyak banget yang haram, baik itu masaknya pakai wine, pakai ciu, pakai barang sama babi. Makanya buat aku, kenapa sih gitu banget? Karena apa yang masuk yang haram di tubuh kita kata Habib itu akan menarik ke maksiatan gitu. Jadi gimana anak-anak aku biar hafalan Qur'annya tetap bagus, kayak Kalisa tetap bawa tilawati, aku juga bawa Al-Qur'an buat anak-anak yang lain. Mereka tetap harus hafalan, mereka tetap harus ngaji gitu, biar itu tanda bersyukurnya kita. Jangan kata Allah nanti dikasih nikmat ke luar negeri aja udah lupa. Gitu. Jadi nanti Allah cabut nikmatnya gitu sih. Oke, berarti total besoknya berapa Kak? Besok? 6 berapa hari? 6 hari? 3 minggu. Oh 3 minggu? Ya kalau ada yang ngasih rumah mah pindah nggak apa-apa deh. Udah, closing ya kasihan.
Oke. Oke pemirsa semuanya, terima kasih banyak. Sekali lagi doain mudah-mudahan trip kita lancar, berkah, manfaat, dan sehat. dapat ridhonya Allah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi Atuna dulu coba. 1, 2, 3 dari awal Kak. Coba nyanyi dulu. 1, 2, 3. جئنا لكم بالعيد نسألكم ليسنا فعلنا لياذنا ديني يا عالم أرضي محروقة أرضي هري مسروقة سماء أم تحلم أم تسألي إياه والشمس حلوة وروف الحمام يا عالم أرضي محروقة أرضي هلي مسروقة أرضي صغيرة مثل صغيرة أعطونا سلام أعطونا طفولي أعطونا طفولي أعطونا طفولي أعطونا طفولي أعطونا سلام. Jadi ya lucunya lagi, ya terakhir dia anak-anak kan biasanya nuntut ke Disneyland kan. Tiba-tiba anak-anak kayak kali ini, Bunda nggak mau ke Disneyland, karena Disneyland kasih sumbangan ke Israel gitu. Kamu mau kamu Dia nggak tahu. Oh iya, jadi gitu. Jadi Disneyland sumbangan Israel, kamu mau datang nggak? jadi mereka tuh jiwanya udah Palestina banget. Satir, mau nggak? Kalisa mau nggak ke Disneyland? Padahal dia suka banget sama Disneyland. Jadi anak-anak tuh udah Dulu udah kita selalu ke sendirinya. Disneyland. Dan kita banyak video-videonya ke Disneyland. Ya kalau udah bajunya udah ada, ya dipakai lah. Oncom dia lihat ini produk ini kan dukung Israel juga. Kalau udah punya mubazir dibuang. Kayak kita nyetok minuman nih, kalau udah lama kita belinya banyak banget kan. Ya kan kalau udah harus dihabiskan mubazir karena kita udah bayar kan. Dia tuh sampai nggak mau minum sampai pagi. Sampai pagi dia mau minum. Jadi Terus makan, dia bilang nggak mau, terus kita bilang ilmunya nih kalau anak-anak baru ilmunya setengah begitu kita bilang gitu. Betul, Karena ada hamba yang abid, akhirnya dia ibadah terus, dia tidak mau dengar panggilan orang tuanya, akhirnya orang tua marah, dia nggak dapat ridho. Makanya kalau belajar ngaji gitu jangan, Habib selalu bilang kalau ngajar ngaji jangan setengah-setengah. Kayak contohnya aku seorang ibu, kata Habib, kalau seandainya lagi sholat tiba-tiba anak nangis, mana dulu nih yang harus aku kerjakan, lanjutin sholat atau angkat anaknya, nangisnya mungkin udah sampai nafasnya terengah-engah gitu ya. Kalau nangisnya cuma ngenye-ngenye mah biarin. Tapi kalau sampai nangisnya itu bisa membahayakan si anak, atau anaknya juga udah mau jatuh dari tangga seandainya gitu, boleh kita tinggalkan sholat kita, angkat dulu anaknya gitu. Makanya kalau ngaji juga Habib bilang selalu yang pandai. Nah ini dia korban yang baru nih, jadi dia tahu kita masih punya minuman yang dukung Israel. Dia nggak mau minum sampai besoknya dari makan malam. Mbaknya ngelapor, ibu Sajid dari makan malam sampai berangkat sekolah belum minum air putih karena air putihnya tuh dukung Israel. Mbak, itu kan kita udah beli dari jauh-jauh hari, dari lama, dan stoknya masih banyak gitu. Jadi beda antara abid dengan alim. Kalau abid dia ahli ibadah, tapi kalau dia nggak alim, dia nggak akan mengetahui hukum Allah. Makanya harus alim dan abid, sehingga apa? Sempurna dia, ahli ilmu dan ahli ibadah. Kayak tadi itu, udah beli produknya, dimakan nggak jadi masalah. Makanya mubazir. Makanya kayak Habib tuh, Kan kita kan belum tahu. Kayak Habib tapi kalau udah tahu jangan beli lagi. Iya, kayak Habib juga selalu kayak aku nih, aku orang yang fakir ilmu, miskin ilmu gitu. Beliau tuh selalu ngebolehin aku belajar apa aja, dan Habib tuh tidak pernah mengkotak-kotakan aku untuk harus gurunya A, B, C, D, F. Enggak, Habib tuh kasih aku kepercayaan untuk selama itu agama yang diajarkan baik gitu, belajar, bismillah kata Habib. Nanti tentuin diri kamu sendiri, hati kamu sendiri, nanti yang daripada kamu orang yang nggak punya ilmu itu maka lebih bahaya lagi gitu. Makanya Habib itu mengajarkan aku, kayak membuka mata aku bahwa semakin orang banyak ilmunya semakin tawadu, semakin orang kaya ilmunya ya seperti beliau gitu ya, ilmunya banyak, dikasih masukan dari aku yang fakir aja masih mau denger gitu. Jadi itu yang buat aku belajar banyak dari suami. Dan alhamdulillah berkahnya kita itu, kita cari ilmu sebanyak-banyaknya, siapapun ambil baiknya, buang. Iya, yang selama itu tidak melanggar syariat Islam, kata Habib, selama itu tidak melanggar aturan Allah, dengarkan, ikuti gitu. Jadi makanya aku alhamdulillah kayak sekarang lagi sedang kajian sama teman-teman juga yang lain gitu. Kajiannya kita ya itu tadi, kayak kita dari guru siapapun, kita tidak mengkotak-kotakan, kita tidak memilah-milih ilmu. Jadi manapun ilmu itu kita resap gitu. Oke, ayo kita ketinggalan.